closed loop 5 ini adalah penutup dari rangkaian closed loop 1, 2, 3, 4 dan akhirnya closed loop 5. Closed loop 5 ini ditandai dengan output yang sudah bisa dimanfaatkan kita sebagai manusia. Di dalam closed loop 5 itu adalah mempunyai input dari outputnya closed loop 4, yaitu di hamparan, di mana di hamparan itu ada karbohidrat, isinya adalah padi, beras, kemudian ada protein, itu di situ ada unggas, ada telur, ada ikan, kemudian ada daging, dagingnya adalah boleh hewan besar, di sini ada daging sapi, bisa juga adalah daging domba, dan juga ada outputnya adalah glukosa, yaitu golongan buah-buahan. Kita bisa lihat buah jambu, manggis, nanas, dan sayuran. Apa aja sayurannya? Dalam hal ini kan adalah bayam. Jadi closed loop 5 ini adalah sentuhan akhir dari serangkaian proses, serangkaian interaksi yang disusun secara urut 1, 2, 3, 4, kemudian bercabang menjadi bermacam-macam produk. Produknya kurang lebih dibagi menjadi 3, tadi disebutkan, yaitu untuk karbohidrat, untuk protein, dan terakhir adalah glukosa. Jadi karbohidrat, protein, glukosa. Dalam penampakannya, karbohidrat itu bisa padi, bisa umbi-umbian, bisa juga golongan gramine yang lain, misalkan gandum, sorghum, dan lain-lain, jagung. Golongan protein itu bisa dari protein hewani, kita bisa susun dari hewan besar, mulai dari sapi, kerbau, domba, turun ke unggas, turun ke ikan, sampai yang di bawahnya, yaitu misalkan belut, keong, dan seterusnya. Semuanya bisa muncul di dalam hamparan di closed loop 5. Terus terakhir adalah golongannya glukosa yang kita diwakili oleh buah-buahan. Bisa buah macam apa saja yang mungkin bisa kita jangkau, misalkan buah mangga, buah jeruk, jambu, nanas, manggis, ataupun yang paling mudah yaitu pisang. Dan di dalam closed loop 5 ini harus ada processingnya. Jadi kalau tadi ada daging sapi, bagaimana kita bikin menjadi bakso? Bakso yang memang benar-benar daging sapi, kadarnya adalah 92% lebih daging sapi. Lainnya adalah tepung dan bumbu. Begitu juga adalah proses membuat daging sapi, dari daging sapi menjadi soto misalkan, atau bisa menjadi iga. Itu kalau untuk sapi. Kalau untuk domba misalkan, kita bisa lihat sate, bisa lihat tengkleng, bisa lihat tongseng, atau kita bisa bikin kombinasi antara karbohidrat sama tengkleng atau sama tongseng, itu menjadi kabuli misalkan, atau apapun namanya. Tapi itu adalah perpaduan dari karbohidrat sama protein. Kemudian di sini ada bagaimana kita mengolah ikan menjadi misalkan aja sop gurame atau tongseng gurame.
ini adalah menu-menu yang sangat disukai oleh konsumen. Rasanya ikan, tetapi bumbunya tongseng misalkan. Keahlian itu harus kita asah, karena ini adalah termasuk pasca panen. Nah, itu adalah untuk golongan protein. Nah, kalau kita lihat yang paling sederhana di rakyat, itu dia mengolah telur. Telurnya adalah telur bebek, diolah bisa menjadi martabak, diolah bisa menjadi telur asin, atau sekedar dijual telur segar. Nah, ini adalah keahlian yang harus disiapkan di dalam Plus Loop 5. Jadi, setelah hasil-hasil itu ada, maka harus ada penanganan, yaitu processing yang berkelanjutan dari apa yang telah dihasilkan tadi. Tentunya ini harus tidak hanya instan dimasak kemudian jadi, tapi juga harus bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Seperti di sini, kalau kita lihat buah, di sini hanya wujudnya nanas, tetapi kita bisa bikin jus, dikombinasikan dengan sayuran organik, itu juga bisa dibikin jus, kemudian kita gabung, jadilah jus buah dan sayuran. Jadi ada dua, jus buah ya, jus sayuran buah, dikombine. Nah, ini adalah trennya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa Plus Loop 5 ini sebetulnya adalah peralihan dari teknologi processing menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi dan kemudian menjadi output dalam bentuk cash, kredit harian di tabungan kita. Saya kira sekilas itu secara umum. Nanti kita lanjutkan dengan menunjukkan bagaimana semua elemen produk ini menjadi wujudnya adalah cash, menjadi sebuah tabungan yang kita bisa maintain daily. Di dalam Plus Loop 5, semua aktivitas ini, semua produk ini akan nampak di dalam akun bank kita. Dalam hal ini, saya mengambil dengan akun Bank Mandiri. Kita bisa pilih dengan menu, terus kemudian kita bisa pilih bagaimana tabungan-tabungan ini mencerminkan seluruh elemen yang ada. Misalkan saja tabungan investasi, berarti kita pada saat pertama modal itu berapa. Oke, tertulis. Kemudian yang berikutnya adalah operasional harian untuk mengadakan ini atau untuk menjual ini berapa saja di kedua. Terus kemudian bagaimana kita ada proses membuat dan menjual produk ini. Misalkan telur asin ada, kita bikinkan. Terus kemudian bagaimana transaksi harian itu dilakukan untuk beras misalkan. Nah, ini semuanya harus tercermin di dalam account. Hariannya wujudnya adalah setoran cash di bank. Kita lihat di sini hari ini ada setoran khusus untuk produk 1, 2, 3, 4. Ini ada sekitar 7 juta sekian. Terus kemudian untuk produk satunya di sini ada 2 juta. Jadi di sini akan tiap hari akan terupdate dengan kredit kita, tergantung daripada iterasi elemen-elemennya. Nah, antar elemen ini yang harus kita maintain di dalam dashboardnya account kita. Kita lihat account harian berapa
Ya, hari ini ada di 85 juta setelah kita membayar uang belanja. Jadi kita monitor pergerakannya ini, kemudian kita kumpulkan dan kemudian kita analisa dalam harian sampai bulanan untuk menjadi sebuah laporan. Jadi performance kita akan menunjukkan setiap hari, daily, monthly, ataupun juga yearly, annual. Demikian cara mengendalikan account lewat manajemen cash kita.